Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Raya dengan NIM 2102646 kelas manajemen 3B. Di sini aku bakal bahas produk yang lagi viral banget nih di tahun lalu dan tahun ini. Kira-kira produk apa sih? Nah, kali ini aku bakal bahas produk Misue atau di Indonesia kita sebut sebagai Mixu. Nah, disimak ya teman-teman semua. Nah, pasti kalian udah terheran-heran gak sih sama produk Mixu ini? Kok bisa ya produk ini bisa terkenal apalagi di kalangan remaja, dan memang outletnya itu ada di mana-mana gitu ya. Bisa dibilang satu kecamatan aja mungkin ada kayaknya ya 10 cabang Mixu gitu. Padahal produk lokal juga banyak banget nih yang gak kalah enaknya dan harganya juga terjangkau. Tapi kok bisa nih Mixu ini sampai tersebar gitu ya di seluruh Indonesia? Oke, pertama-tama kita bakalan bahas mengenai asal-usul Mixu. Nah, Mixu ini didirikan pada tahun 1997 oleh Zhang Haoqiao di China. Nah, fun fact-nya, Zhang Haoqiao ini mendirikan Mixu saat ia menjadi mahasiswa. Dan ia diberikan pinjaman oleh neneknya sebesar 7 juta rupiah atau setara dengan 4.000 yuan. Nah, karena keterbatasan modal, maka alatnya pun terbatas, sehingga pertama kali Zhang Haoqiao ini mendirikan Mixu sebagai kedai es serut. Dan sekarang telah mendunia gitu ya. Keren banget gak sih? Dari seorang mahasiswa yang mendirikan kedai es serut menjadi mendunia, sukses seperti ini gitu ya. Dan nama Misue ini diambil dari bahasa Tiongkok. Mi ini artinya adalah manis atau madu, dan sue ini artinya salju, sehingga muncullah logo Mixu ini seperti boneka salju yang mengekspresikan rasa manis yang enak gitu ya, dengan memegang sendok di tangannya. Produk pertama dari Mixu ini adalah es serut. Namun, seiring berjalannya waktu dan mengikuti tren, Zhang Haoqiao ini mulai berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Inovasi yang dilakukan Zhang Haoqiao pertama kali yaitu mengikuti tren dari Jepang, membuat produk es krim berbagai varian rasa. Ia mempelajari cara memproduksinya dan menambahkannya ke dalam menu Mixu. Ia terus melakukan inovasi dan sampai saat ini ada 3 produk andalannya, yaitu es krim, minuman buah, dan minuman teh. Dan juga ditambahkan oleh berbagai topping seperti boba, sirup buah, dan lain sebagainya. Selain terkenal dengan produk andalannya, salah satu kekuatan Mixu baik di Tiongkok ataupun di Indonesia, di mana mereka bisa mendeliver harga yang sangat terjangkau oleh banyak kalangan konsumen. Dibandingkan dengan kompetitornya, harga yang diberikan oleh Mixu relatif lebih rendah atau kompetitif, namun tetap didukung oleh produk yang bagus, packaging yang menarik, serta desain outlet yang menarik. Sehingga variabel pendukung ini membuat Mixu tidak hanya terjangkau atau affordable, namun juga layak atau worthy untuk dibeli. Dengan affordable price but worthy, ini juga strategi yang sangat baik dengan kondisi ekonomi saat ini, karena menjangkau market yang sangat besar sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga kita bisa mendapatkan traffic yang mungkin saja melakukan pembelian berulang dan lebih sering. Maka dari itu, gak heran lagi nih banyak banget cabang Mixu yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang menjadi kunci penting bagaimana Mixu bisa mendeliver low price and affordable to target market, yakni membangun keunggulan dalam supply chain manajemennya, sehingga hal ini sangat sulit diikuti oleh para kompetitor yang mencoba untuk bersaing langsung. Mixu secara corporate mempunyai kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan berbagai termin pembelian dan juga kualitas bahan bakunya. For your information, di Tiongkok saja, Mixu ini mencapai 13.000 cabang, apalagi di Indonesia yang tergolong masif. Sehingga secara corporate,
Mixu mempunyai kekuatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan berbagai termin pembelian dan juga kualitas bahan bakunya. Dengan cabangnya yang di mana-mana, mereka dapat menekan supplier untuk memberikan harga terbaiknya. Contoh, misalnya untuk cup harga standarnya Rp600, mungkin dengan powernya Mixu mereka bisa mendapatkan harga sebesar Rp300. Ini sebagai contoh saja ya. Hal ini tentu langsung berdampak signifikan terhadap harga pokok penjualan mereka. Yang awalnya memiliki keterbatasan alat produksi, kini Mixu juga memiliki fasilitas produksi yang cukup besar sehingga membuat mereka dapat lebih efisien dalam banyak hal, khususnya terkait dengan harga jual produknya. Dengan kemampuan melakukan produksi dalam skala besar, Mixu dapat terus menekan cost untuk dapat mendeliver produk dengan harga terjangkau untuk market yang sangat luas. Selain itu, Mixu juga mendirikan pusat logistiknya sendiri yang kapasitasnya memungkinkan untuk menyuplai seluruh outlet yang ada setiap hari. Dengan menghilangkan margin laba menengah, Mixu berhasil menjaga biaya produksi seminimal mungkin. Sambil menjaga ongkos transportasinya tetap di titik minimum, Mixu juga memastikan bahan-bahan baku yang mereka gunakan selalu dalam keadaan paling segar ketika diterima oleh outlet-outlet mereka. Hal ini memudahkan Mixu untuk menyajikan produk dengan standar kualitas terbaik ke tangan para konsumen. Konsep outlet dari Mixu ini memiliki ukuran yang kecil, yaitu 15-20 meter persegi, yang diusung oleh Mixu membuatnya sangat ramping dalam hal capex jika dibandingkan pesaing-pesaingnya yang rata-rata memiliki ukuran store hingga 150 meter persegi. Hal ini juga dilakukan dalam menunjang model produk mereka yang bersifat to go alias untuk dibawa pergi atau take away. Ditambah dengan konsep kemitraan yang mereka tawarkan menarik banyak investor untuk memiliki kemitraan Mixu karena capex dan manajemen cost-nya yang tergolong rendah. Lalu, Mixu ini juga memiliki konsep yang sama setiap negara yang mereka masukinya, yaitu dengan mendekati kota-kota kecil, daerah-daerah padat penduduk, hingga pusat-pusat pendidikan seperti sekolah dan universitas. Sangat sesuai dengan titik-titik pusat aktivitas target market mereka yang mana adalah kelompok menengah ke bawah. Didukung dengan desain outlet yang ciamik, mengundang semua orang untuk datang dan membeli produknya. Dengan keseluruhan konsepnya yang menarik, Mixu menjanjikan performa keuangan yang juga tak kalah mentereng. Dengan percaya diri, Mixu mematok payback period atau waktu yang dibutuhkan hingga mencapai balik modal adalah 12 hingga 24 bulan. Sebetulnya hal ini relatif standar untuk ukuran outlet minuman, namun di beberapa info yang didapatkan banyak juga mitra yang bisa mencapai payback period yang di bawah 1 tahun, sehingga hal ini membuat kemitraan dari Mixu ini semakin menarik. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya, Mixu juga aktif melakukan komunikasi brand atau branding activity. Di Indonesia, kegiatan branding activity-nya mungkin tidak terlalu masif dilakukan saat ini karena mungkin dengan banyaknya outlet yang buka di sebuah daerah sudah menjadi point of branding tersendiri bagi Mixu. Karena seperti contoh di area sebelum Nagrek menuju Garut, jika dihitung sepanjang jalan yang sama aja udah mungkin ada 3-4 outlet Mixu kali ya. Belum lagi harga, varian, dan kemasannya juga membuat image dari brand Mixu ini bisa dibangun dengan sangat cepat tanpa aktivitas branding yang masif. Namun, jika melihat di Tiongkok, kegiatan branding mereka pada dasarnya cukup kreatif dan inovatif. Mungkin ke depan hal ini akan mulai dilakukan dengan lebih masif di Indonesia bersamaan dengan jumlah outletnya yang sudah sangat banyak. Lalu, tidak lupa Mixu juga konsisten melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang awalnya menjual es krim, masuk kemudian ke dalamnya teh, buah, dan berbagai inovasi lainnya. Ini baru sisi pengembangan inovasi produk.
Belum lagi inovasi dalam sisi supply chain, teknologi, dan bisnis model yang membuat mereka bisa terus tumbuh dan menjadi sangat besar seperti saat ini dengan revenue sekitar 6,5 billion dolar dengan net profit 800 million dolar. Mungkin sekian dari aku pembahasan mengenai Mixu yang bisa aku sampaikan. Banyak banget ya pelajaran yang kita bisa ambil dari Mixu, baik itu dari strategi marketnya, brandingnya, dan lain sebagainya. Kita bisa contoh positifnya dari Mixu ini, buang yang negatifnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.